di tiap tahun itu entah di kambing atau di domba atau di apapun kan pasti ada terjadi masa inflasi itu ya Mas. Ada yang penurunan deflasi, ada yang inflasi, itu pasti ada lah tiap tahun. Siap. Dan itu rutin, di telur pun juga ada. Itu jangan terlalu panik. Itu kadang kita itu terlalu banyak mendengar. Itu membuat kita panik. Regane mudun. Ya memang seperti itu pasar itu. Misalkan kita saat turun terus kita ndak butuh uang ya jangan dijual gitu aja, kita bertahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali di Bukan Dokter Hewan, cerita inspiratif seputar dunia hewan. Selamat datang juga di Hilwaya Farm. Ini di Bandung, Tulungagung, Suruhan Kidul. Suruhan Kidul ya Mas ya? Nggih. Suruhan Kidul. Nah, ini teman-teman, Senda Pakan, ada peternakan domba. Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini kita insya Allah bagaimana kita memulai ternak, khususnya kalau pengen ternak di Dorper full blood atau lain sebagainya, perbaikan genetiknya. Ini adalah salah satu peternakan yang lumayan lama ya, sekitar hampir 4 tahunan ya, termasuk lama ya. Usaha itu konon katanya kalau sudah 2 tahun ke atas ya mungkin bagus, tapi harus hati-hati juga. Untuk lebih lengkapnya dan jelasnya kita sudah sama Mas Nanang ini. Selamat sore Mas Nanang. Selamat sore Mas Tunda. Gimana Bukan nih? Dokter Hewan. Kabarnya Mas Nanang ini? Alhamdulillah saya. Alhamdulillah saya dan sehat tentunya ya Mas Sehat, Nanang. nggih. Oke Mas Nanang, ini kita pengen sharing-sharing Mas Nanang, belajar ke Hilwaya Farm juga. Bagaimana ini untuk peternak pemula ataupun yang baru mulai ternak, arahnya kalau pengen ternak di domba Dorper atau perbaikan genetiknya Mas Nanang? Kalau untuk perbaikan genetik, nah, dilihat dulu Mas, mau ternak jumlahnya berapa. Gitu. Kalau misalkan jumlahnya itu ya indukan sekitar di bawah 30, berarti jantannya kita pakai cross saja. Tidak usah ikut-ikutan pakai full blood. Gitu. Karena biayanya nanti mahal dan tidak setara dengan biaya kawin. Istilahnya dulu kalau kita bahas kan, jadi pejantan itu dihitung biaya kawin, belinya pejantan itu dihitung per biaya kawinnya. Dari kalau indukannya masih sedikit ya jangan pakai ikut-ikutan itu. Nanti kita jualnya itu persaingannya dengan cross texel. Jadi anak-anaknya itu kita cross Dorper, harganya ya disetarakan dengan cross texel gitu aja. Cuma pilihlah terus ini dulu, kita mau ternaknya berapa ekor. Kalau misalkan kita jumlahnya ratusan, ribuan lah, ribuan itu jangan ternak yang spek untuk pembibitan. Karena pasarnya kan lebih sedikit Mas. Kalau ribuan jumlahnya ya harus kita masuk ke segmen pedaging. Artinya domba-domba sayur gitu Mas? Iya betul, pengemukan terus nanti disembelih seperti itu. Kalau kita ke spek pembibitan dia jangan terlalu banyak, mungkin misalkan ya sekitar ratusan lah, 500, 600 gitu. Karena pasarnya kan sedikit Mas. Pasarnya sedikit? Ya kan harganya kan mahal. Semakin mahal harganya kan pasarnya semakin sedikit. Otomatis kalau harganya murah pasarnya semakin luas, kan seperti piramida seperti ini. Jadi yang di puncak itu pasti sangat mahal dia. Misalkan Dorper perjantan yang type stud ya, yang untuk pembibitan itu harga 300 juta ke atas, ya mungkin di atas, di puncaknya itu, di puncak piramidanya itu ya, harganya mahal. Sedikit yang mau beli itu. Jadi kalau yang bawah semakin lebar ini, berarti harganya semakin murah. Kita mau ambil yang segmen mana dulu ditentukan. Kalau kita ambil segmen yang bawah jumlahnya sedikit, keuntungannya sedikit Mas nanti. Jadi kalau kita misalkan ternak domba sayur jumlahnya kok 10 ekor, 20 ekor, ya keuntungannya sangat sedikit. Sangat sedikit ya. Bisa jadi nanti minus. Bisa minus juga Mas ya? Bisa lah. Bisa. Kalau dihitung betul-betul ya bisa minus. Oke, sambil kita lihat ke sana nggak apa-apa. Ini tadi bicara tentang di awal dengan ketika pejantan Dorper itu yang full blood khususnya itu ada kerugian, misalkan indukannya kita punyanya hanya sedikit. Sebenarnya minimal di berapa ekor indukan sih untuk satu pejantan full blood Dorpernya seperti itu?
Ya tinggal hitung Mas. Kita hitung misalkan pejantan Dorper harganya kalau impor kan 35 jutaan. Kita hitung kalau misalkan dia ngawin, sekali ngawin kita kenakan biaya 100.000 nggih. Sekali Berarti ngawin, kalau kita ingin mengembalikan modalnya ya 35 juta dibagi 100.000. 35 ekor berarti Mas ya? 350. Sorry. Ya. Berarti dia harus ngawin 350 kali. 350 kali. Kalau kita ingin kena biayanya 50.000 per ngawin ya berarti dia ngawinnya berapa? Berarti 700 ya. 700 kali ya. 700 kali. Berarti semakin banyak betina yang kita kawinkan dengan dia, maka biaya kawinnya nanti semakin sedikit. Misalkan 350 kali kalau 1 tahun berapa induan gitu. Kalau misalkan asumsinya 2 tahun lah, 2 tahun itu kawinnya 3 kali. Berarti ya 350 itu dibagi 3. 350 Sekitar 115-an 117. Berarti itu. Induannya seharusnya itu. Induannya seharusnya segitu 117 ekor itu ya. Nanti berarti dalam 2 tahun ini dihitung afkir. Oh, 2 tahun dia sudah kembali modal kita yang 35 juta itu sudah balik. Oh, jadi hitungnya gitu ya. Pun nggak apa-apa. Gitu. Berarti nanti labanya itu anak-anaknya nggak dihitung ke pengembalian modal awal untuk pembelian pejantan, tetapi itu untungnya. Untungnya, maksudnya anaknya untungnya. Kalau anaknya iya betul. Anaknya sudah termasuk untung. Dia ngawinnya itu kita dianggap membayar 100.000 tiap dia kawin. Oh, seperti itu. Jadi mungkin ngapunten kalau untuk peternak-peternak yang pemula atau misalnya lulus sekolah kayak gini baru kerja terus masih bisa menyisihkan uang yang sedikit itu lebih baik beli kayak anakannya F1 kayak crossingannya dulu kayak gitu ya. Betul. Nanti pasarnya saingannya dengan cross axle. Pasarnya dengan setaranya kan persaingannya dengan cross axle nggih. Ke depannya seperti itu. Kalau kita jantannya F1 ya jangan berharap anaknya nanti harganya sama dengan F1 Dorper. Harus di bawahnya kan. Seperti kita ternak yang full blood ini anaknya kan tidak bisa kita jual seharga full blood. Nggak bisa. Jauh. Dan itu untuk pasar Dorper sendiri gimana sih Mas? Untuk menurut Mas Nanang ini ke depannya kalau semakin banyak terjadi Insya Allah masih luas kok Mas. Masih luas ya? Ya masih luas. Tidak pernah, kalau saya sendiri tidak pernah khawatir nanti ini penjualannya sulit. Kita lihat yang sudah terjadi saja nih. Siap. Berkaca dari cross axle atau Garut. Itu kan sebenarnya kan domba impor juga dulunya. Iya. Sampai sekarang sudah berpuluh-puluh tahun. Ternyata harganya kan masih berpotensi untuk menguntungkan kalau diternak. Intinya masih di atas domba-domba yang ngapunten yang lokal nyel gitu ya. Oh, jadi seperti itu ya perspektif depannya. Dan juga di kambing Bur sudah berapa tahun saat ini juga masih stabil juga kayaknya. Iya, yang PE kan harganya atau yang bawahnya apa? PE ya, peranakan etawa. Peranakan etawa, kalau yang etawa mulai nggak ada. Itu kan masih lebih tinggi daripada kambing lokal. Dan sekarang Mas, kambing lokal yang kambing kacang nyel itu hampir punah. Ya, karena disembelih dulu untuk sate dulunya. Kemungkinan yang domba lokal nyel itu nasibnya juga sama. Kita sekarang nyari kambing kacang itu kesulitan loh Mas. Yang ada mungkin di gunung-gunung. Di daerah pegunungan itu masih ada yang ternak itu. Tapi kalau di daerah daratan ini sudah hampir semuanya sudah PE ternaknya. PE gitu. Kambing Bur juga bertahannya bagus juga Mas Nanang ya, Kambing Bur. Iya, Bur juga masih pasarnya juga bagus. Mungkin banyak teman-teman yang pemain domba nggak tahu karena dia ndak di situ. Tidak di lingkungan penjualan Bur. Jadi di teman-teman Bur ya dia juga masih eksis sampai sekarang. Kalau teman-teman kurang percaya lagi bagaimana minat Indonesia tentang kambing Bur, bisa lihat di konten-konten saya yang lain seputaran kambing Bur. Penontonnya insya Allah banyak terus Mas. Iya. Itu berarti kalau di YouTube-nya rame, insya Allah di penjualannya juga rame. Betul. Itu salah satu cara melihatnya kan begitu. Nah, kembali ke domba Mas. Jadi yang saat ini terjadi adalah
domba-domba betina yang lokal nyel Nggih. itu kan disembelih untuk sate gitu. Nggih. Dan ya nanti akan habis seperti Akan habis kacang, pada kambing kacang itu. Kalau sudah itu habis yang disembelih ya yang tipe-tipe seperti ini. Bergeser ke arah seperti ini Iya, ya. nanti masuk dapur nih nanti. Kebutuhan masyarakat nantinya di daging domba khususnya ya, dan mungkin juga daging kambing itu akan merambah ke kambing-kambing atau domba-domba yang genetiknya lebih bagus gitu ya. Iya. Jadi untuk memulai ternak jangan pernah khawatir, jangan pernah Iya. bimbang, Nih. ragu. Dan harga kambing PE ya, Iya. yang PE biasa Jawa Randu lah istilahnya Iya, Jawa Jawa Randu Randu, iya. itu kan sekarang di kisaran harga yang besar Mas, jantan itu kan 2,5, kecuali waktu turun saat ini kalau harga normal maksudnya. Oke, Harga oke. normal itu kan 2 juta sampai 6 juta lah. Yang speknya spek sembelih, cuman Iya. peranakan etawa. Iya, Oke, betul, bukan betul. untuk Bukan untuk kontes, Ini kita kalau kontes lain ya lagi kalau kontes. beda lagi. Yang di Jawa Randu yang normal yang kupingnya nggak begitu melempit, Oke. pokoknya besar gitu kan Oke. harganya segitu. Betina lebih mahal lagi sekarang. Betina lebih mahal lagi. Domba nanti mungkin juga seperti itu, harganya ya di kisaran-kisaran itu. Di kisaran Artinya masih ada keuntungan kalau kita memelihara domba dengan harga sekian, dikasih pakan rumput sama sedikit konsentrat itu masih untung Mas. Iya, siap. Oh, konsentratnya jenengan bilang sedikit, Mas. Jadi ini pemberian untuk konsentratnya khususnya di Sedikit dong. peternakan Mas Nanang ini berapa persen nih dari total pakan yang diperlukan? Yang pasti sangat sedikit. Yang pasti sangat sedikit ya. Ya secukupnya lah, kecuali kalau dia lagi Bunting. bunting tua. Mau Bunting melahirkan awal gitu. enggak, Mau bunting beranak. tua terus sama menyusui itu memang kita kasih lebih banyak. Tapi juga yang kita tingkatkan di seratnya juga Mas. Ah. Jadi seratnya kita perbanyak, konsentratnya nggak begitu ditambah. Oh, malah Ternyata gitu. juga gemuk-gemuk. Yang kami coba itu gini, Nggih. ternyata yang utama itu untuk pakan, nggih. Nggih. Serat itu terpenuhi secara kuantitas. Secara kuantitas ya, bukan Terpenuhi, kualitas. iya, terpenuhi itu. Kalau serat kan, kecukupannya. ya jumlah banyaknya dulu Bukan terpenuhi. kualitasnya, nggih. Ya kalau kualitas ya hampir sama lah serat itu. Nggih, nggih. Terpenuhi jumlahnya dulu, baru nanti ditambahi konsentrat. Hasilnya bagus. Meskipun konsentratnya agak sedikit. Gitu. Dalam artian pemberian pakannya terpenuhinya serat kasarnya itu didahulukan pakannya serat kasar Iya. atau diperbanyak? Oh. Diperbanyak dan didalukan. Oh. Nanti kalau di kami ya Mas, itu seratnya dikasih, Nggih. terus diputuri sentrat atasnya. Aha. Nanti kalau dia makannya konsentratnya dimakan dulu. Konsentratnya habis, nanti lama-lama rumputnya juga habis. Jadi biasanya ini tadi jam 3 ya. Dan seperti ini agak kurang Mas, ini beda ini. Oh, ini Karena beda. itu kan masih. Aha. Ini bunting ini. Tempatnya betina bunting di situ. Oh, yang di situ nggih. Ini kita kasih makan jam 3. Ini hampir 2 jam ya. Iya, hampir 2 Kan jam. hampir jam 5 ya. Nggih, sekarang Yang jam ini 17 masih lewat 8. sedikit. Heeh. Yang ini kan masa ngawin ini. Oh, ini masa kawin. Nah, kita enggak terlalu banyak. Tapi kalau yang hamilan ini, Aha. ini kan hamilan, masih segini. Masih banyak. Dalam Beda. artian ini tadi memang pemberian pakannya lebih banyak, Lebih banyak yang ketika ini. sini. Iya. Loh, tapi ini nanti Ini enggak. banyak. Ini banyak seratnya juga ini pokok telo. Ha. Pokok telo dan rumput ini. Oh. Hasilnya segini ya, tidak membuat malu lah, tidak membuat malu peternaknya lah, Iya. lumayan lah. Oh, jadi berarti serat kasarnya pun ditambah Mas ya, Bu, Iya. ketika dia hunting. Iya. Nah, ini ya Mas kita ini kan beda tadi pemberian pakannya yang Iya. masa koloni, masa kawin ini lebih sedikit. Ini tetapi juga dianya domba-domba ini sudah kenyang anteng juga loh. Nggih, ya pokok cukup gitu aja. Nggak meri sama dia yang di sana itu ketika dia masih ada pakan, sini pakannya sudah habis gitu. Enggak Enggak ya? enggak. Atau memang Karena dia sudah cukup sebenarnya. sudah juga. cukup ya? Nggih. Berarti Ini kan tidak ada lekuk laparnya nggak ada, Mas. Sudah full toh Full, perutnya, full gitu tank. kan. Ya. Nggih. Oh, berarti dalam artian gini Mas, kalau memang domba-domba ketika dia bunting tua ataupun menyusui, memang kebutuhan makannya lebih banyak Iya, lagi. betul. Ah. Nggih. Sehingga kita
kasih ekstra juga. Seperti perempuan-perempuan, wanita-wanita ya, wanita-wanita hamil, Indonesia, wanita hamil atau apa, nanti kalau ketika hamil apalagi udah makanya kan lebih banyak terus menyusui nanti dietnya carry ya gitu kan ya. Biasanya nggak perlu diet. Kalau hamil jangan diet. Nah, maksudnya anaknya. Maksudnya setelahnya itu ini digemukkan dulu nanti kalau sudah anaknya gede diet lagi kan. Sebagian ada yang seperti itu, tapi sebagian lagi juga wis gak mikir ke arah situ. Nah, ini seperti ini. Jadi untuk peternak pemula nantinya juga untuk pakannya itu tetap harus dikasih konsentrat juga Mas Nanang. Iya, betul. Kalau ingin gemuknya itu kelihatan padat gitu itu ya ditambahi konsentrat meskipun dikit. Konsentrat itu enggak perlu banyak, Mas. Yang penting terukur. Tercukupi gitu ya. Seperti ini kan juga tidak semua gemuk tuh, Mas. Yang karena ini terlalu padat populasinya sehingga mungkin ada beberapa yang kalah kompetisi. Sebagian kalah ketika makan dia ya, Mas. Betul. Konsentratnya kan hanya di atas untuk lawuh lah istilahnya ya. Jadi saat dia makan itu akhir-akhir konsentratnya sudah habis. Akhir-akhir konsentratnya sudah habis. Si dilahap yang pertama makan yang gede-gede. Nah, ini teman-teman seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir juga ketika ini mau ternak domba, nanti konsentrat belum konsentratnya, belum ininya itunya. Karena memang kebutuhan konsentrat itu asalkan sedikit tercukupi. Itu lebih baik daripada banyak tapi terbuang. Lebih kebutuhan domba maka dia nanti dibuang lewat urin. Feses feses atau urin. Urin terbuang di situ ya. Ya makan banyak ternyata berlebihan ya Mas ya. Dan juga kalau kebanyakan konsentrat bisa mencret juga nantinya. Betul. Dan biasanya gampang timbul seperti kalau manusia itu nanah di tubuh itu, Mas. Ada nanah-nanah itu. Apa itu namanya? Bisul. Udun ya, bisul. Kayak gitu. Itu penyebabnya adalah ini terlalu banyak proteinnya. Kekurangan serat kasar. Nah, itu teman-teman. Dan juga alangkah baiknya tanam sendiri semuanya, Mas, untuk rumputannya ya. Kalau punya lahan sendiri ya, iya. Kalau misalkan nggak punya, beli pun sebenarnya itu juga tetap masih ada labanya, Mas ya. Kalau 100% beli, saya belum pernah mencoba, Mas. Belum pernah menghitung. Yang saya dari awal itu yang kami lakukan punya tanaman sendiri. Punya tanaman sendiri gitu. Untuk seratnya kita punya rumput, ladang yang ditanami rumput, sawah yang ditanami rumput. Ini sebenarnya kalau kita pasti keuntungannya itu kalau punya sendiri, Mas, itu lebih tenang. Jadi kalau beli barang seperti kasusnya tongkol ketela, Mas. Siap, awal-awal ternak dulu harganya itu murah di bawah 1.000. Sekarang di atas 2.000. Itu karena apa ya? Kita beli terus ya. Seperti kangkung kering misalkan. Dulu harganya mungkin 1.000 berapa? Sekarang hampir 4.000 loh. Hampir 4.000. Ada yang di atas 4.000 malah. Ada yang di atas 4.000 kayaknya. Iya itu. Karena kita beli terus ya. Akhirnya produsennya kan ya naikkan. Ini ternyata laku kan gitu. Semacam kebutuhan pokok. Dinaikkan. Karena banyak yang nyari, akhirnya ya kesempatan produsen untuk menaikkan harga. Menaikkan harga seperti itu. Kalau kita cari terus barang itu ya pasti nanti harganya naik. Nah kalau kita punya sendiri aman, harganya flat nih. Gitu. Ya ada biaya tetap, tapi kan tidak naik per tahunnya. Betul. Dan ini yang dikhawatirkan untuk peternak pemula ataupun teman-teman di saat ini yang pengusaha di bidang lain ataupun yang bekerja atau untuk persiapan pensiunan ya, sebenarnya banyak sekali teman-teman beliau untuk yang persiapan pensiunan itu pengen ternak domba ya. Ini sebentar, ini kakinya gede Mas ya ini. Kejantannya ini. Lumayan. Itu mereka khawatir nanti kalau aku ternak banyak, semakin banyak peternak semuanya beternak, tidak laku. Aku tidak laku jual kayak gitu, Mas. Ya itu nanti kalau seperti itu gimana, Mas? Itu per personal loh. Kemampuan masing-masing itu kan berbeda ya. Ya pada akhirnya nanti pasti di usaha apapun itu ada
kompetisi, dan sebuah kompetisi pasti kan ada yang kalah, ada yang menang, gitu. Ya nanti usaha apapun ya pasti seperti itu. Ya ada eliminasi. Tapi kalau di domba tentunya tetap dengan menjaga kualitas intensitas daripada pemeliharaan domba-dombanya stabil, terus integritas kita sebagai owner daripada pemilik untuk membangun brand dari peternakan kita, seperti itu nggih. Terus gini, di tiap tahun itu entah di kambing atau di domba atau di apapun kan pasti ada terjadi masa inflasi itu ya Mas. Ada yang penurunan deflasi, ada yang inflasi, itu pasti ada lah tiap tahun. Siap. Dan itu rutin, di telur pun juga ada. Itu jangan terlalu panik. Itu kadang kita itu terlalu banyak mendengar. Itu membuat kita panik. Regane mudun. Ya memang seperti itu, pasar Ya, itu naik turun. ya, Ya kalau misalkan kita saat turun terus kita ndak butuh uang ya jangan dijual gitu aja, kita bertahan. Oke, bertahan ya. Gitu Apalagi aja. kita kan breeding ternak, bukan hanya jangka pendeknya aja. Iya, betul. Oh, siap. Kalau kita pas butuh uang ya kita jual, ya harganya segitu ya harus kita terima. Harus diterima. Nanti pada saatnya akan naik lagi. akan naik lagi. Iya, seperti saat ini kan harga kambing di pasar itu kan juga turun. Siap. Dan tidak hanya kambing, mungkin beberapa domba yang jantan harganya kan juga turun. Makanya review tadi kan harganya juga beda Mas yang dulu. Ada penurunan. Nanti ketika harganya naik ya mungkin naik lagi, nggak apa-apa gitu. Siap. Normal seperti itu. Jadi normal ya. Semuanya sharing juga. Dan untuk teman-teman yang pengen tahu seluk-beluk daripada Hilwaya Farm secara keseluruhan, silahkan berkunjungi YouTube daripada Hilwaya Farm Official, di subscribe di sana nggih Mas Nanang. Mungkin kita bisa lanjut di lain waktu, lain kesempatan. Siap. Mas. Ini topik pembahasannya nggak ada habisnya nih kalau membahas tentang bagaimana liku-liku betulan sampai anu. Ini tadi saya juga masih mau tanya sebenarnya Mas Nanang dulu mulainya juga dari kecil dulu Mas ya. Iya betul. Dari berapa ekor dulu? 6 ekor dulu. 6 ekor tambah dan ketika semuanya sudah profesional penanganannya baik dari anak kandang dan sebagainya, baru diinvest yang lebih besar lagi gitu Mas ya. Oke, siap. Mungkin itu di pembahasan selanjutnya nantinya nggih Mas Nanang. Terima kasih banyak Mas Nanang. Mudah-mudahan berkah bermanfaat untuk Hilwaya Farm khususnya dan untuk peternak Indonesia secara keseluruhan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.